Pepatah lama menyatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan, dan ini mengartikan bahwa pengetahuan membuat orang untuk melakukan hal-hal dan memanfaatkan peluang-peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Aku Nada Hafia Clariesa dengan NPM D1E023084 dari program studi Ilmu Komunikasi kelas B. Sebagai makhluk sosial, diyakini tidak satu manusia pun di dunia ini yang tidak memerlukan informasi. Informasi merupakan salah satu hal yang sangat vital bagi kehidupan seseorang secara personal maupun seseorang dalam keterlibatannya di masyarakat. Nah, oleh karena itu sering diumpamakan bahwa seseorang tanpa informasi sama dengan mati sebelum mati yang sebenar-benarnya mati. Dengan berbagai macam alasan bisa kita kemukakan bahwa informasi belum merata diterima oleh seluruh masyarakat. Namun penyebaran akses internet di dalam negeri Dalam belum rapat merata. dengan pemerintah Hal itu daerah jadi di kabupaten pekerjaan dan rumah kota. Tren bagi digitalisasi pemerintah semakin agar masyarakat terrealisasi. Indonesia. Dari satu sisi dinyatakan bahwa informasi belum didistribusikan secara menyeluruh. Di sisi lain menyatakan bahwa peluang untuk mengakses informasi dinyatakan masih sangat kurang. Ada juga yang mengatakan bahwa motivasi masyarakat dalam proses pencarian informasi tidak maksimal, sehingga hal itulah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi atau pengetahuan. Nah, di video kali ini aku akan memberikan hasil analisis kontemporer terhadap teori information gaps atau kesenjangan teori, dikutip langsung dari teori komunikasi massa atau analisis kontemporer terhadap information gaps tahun 2013 karya Yusri. Yuk kita simak pembahasannya. Yang melatar belakangi lahirnya teori information gaps atau knowledge gaps ini adalah akibat adanya arus informasi yang terus meningkat. Sebagian besar information gaps itu disebabkan oleh media massa. Secara teoritis, peningkatan ini akan menguntungkan setiap orang dalam masyarakat karena setiap individu memiliki kemungkinan untuk mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya atau di dunia. Dan hal ini tentunya akan membantu diri seseorang dalam memperluas wawasan. Tokoh yang pertama sekali menyampaikan teori information gaps ini adalah Philip Titchener, Donahue, dan Olian pada tahun 1970 dalam sebuah artikel yang diberi judul Arus Media Massa dan Pertumbuhan Diferensial dalam Ilmu Pengetahuan. Mereka ini merupakan sebuah tim peneliti Universitas Minnesota, Amerika Serikat. Nah, tokoh lain yang lebih senada dengan pelopor teori information gaps yaitu Everett M. Rogers tahun 1976. Pendapat atas dari teori information gaps yang dipelopori oleh Philip Titchener, Donahue, dan Olian adalah menjelaskan bahwa ketika arus informasi dalam suatu sistem sosial meningkat, maka mereka yang berpendidikan tinggi dan yang status sosial ekonominya lebih baik akan lebih mudah, cepat, dan lebih baik dalam menyerap informasi dibandingkan mereka yang kurang berpendidikan dengan status sosial ekonominya yang lebih rendah. Mereka menyatakan bahwa meningkatnya informasi akan menghasilkan melebarnya jurang atau celah pengetahuan daripada mempersempitnya. Philip dan teman-temannya mengungkapkan 5 alasan untuk membuktikan mengapa asumsi mereka tentang kesenjangan informasi itu benar. Yang pertama, terdapat perbedaan keterampilan komunikasi antara mereka dari status sosial ekonomi rendah dengan mereka dari status sosial ekonomi tinggi. Yang kedua, terdapat perbedaan antara jumlah informasi yang disimpan atau latar belakang ilmu pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Yang ketiga, orang dari status sosial ekonomi lebih tinggi mungkin mempunyai lebih banyak hubungan sosial yang relevan. Yang keempat, mekanisme pajanan, penerimaan, daya ingat selektif mungkin berfungsi. Dan yang terakhir, sifat dari sistem media massa itu sendiri adalah bahwa dia disesuaikan dengan orang-orang dari status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Kita ambil contoh terdekat. Dalam bidang pendidikan misalnya, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk mendistribusikan informasi tentang pendidikan anak usia dini yang merata kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan kepada masyarakat kelas menengah ke atas. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sudah berupaya melalui media massa. Pemerintah juga berupaya membentuk kelompok-kelompok kecil seperti gugus PAUD kecamatan dan malah ke pemukiman supaya informasi sampai ke seluruh pelosok. Merasa tidak cukup dengan itu, pemerintah juga berusaha melakukan kegiatan parenting supaya semua orang tua tahu tentang pentingnya PAUD. Namun kenyataannya, sampai sekarang masih saja adanya kesenjangan informasi antara masyarakat yang ekonomi dan pendidikannya kelas menengah ke bawah dengan masyarakat kelas menengah ke atas. Hal ini terbukti dari persentase orang tua yang mengantarkan anak mereka ke PAUD lebih didominasi oleh orang tua yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dan yang berekonomi menengah ke atas.
Kekuatan teori ini hampir tidak ditemukan karena banyak peneliti lain seperti teori ini dikemukakan mempunyai pendapat berbeda dengan pelopor teori ini. Setidaknya, kekuatan teori ini ada karena bisa dijadikan sebagai dasar pengembangan teori information gaps seperti yang dilakukan oleh banyak peneliti setelah Phillips, Deneu, dan Olian sebagai pelopor teori tersebut. Teori information gaps ini sudah sangat cocok untuk melihat tingkat kesenjangan informasi dalam masyarakat yang terkait dengan tingkat pendidikan dan perekonomian. Sedangkan untuk kelemahan dari teori ini sendiri, itu hanya melihat tingkat kesenjangan informasi berkaitan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi saja, tapi tidak melihat banyak faktor lain seperti biologis, geografis, agama, profesi, kelompok, dan lain-lain. Analisis tingkat pendidikan dan ekonomi penerima informasi serta beberapa faktor tambahan di atas perlu diperhatikan dan sangat cocok dengan analisis tentang masyarakat yang ditulis oleh Latif Rosidi. Bapak Latif Rosidi ini merupakan seorang mubalik yang berpengaruh terutama di Aceh dan Sumatera Utara, alumnus perguruan Tawalib Padang Panjang, Sumatera Barat, seorang pejuang revolusi antara tahun 1946 sampai 1948, dan namanya tercatat sebagai Komandan Laskar Mujahidin Batalion Telong Biding di Takengon. Secara geografis, seseorang yang kaya dan pendidikannya tinggi kemudian tinggal di wilayah pegunungan yang sulit terjangkau media massa pasti juga merupakan sebab terjadinya kesenjangan informasi. Dari segi agama, seseorang yang kaya dan pendidikannya tinggi serta beragama Islam tidak akan menonton serta tidak membiarkan anak-anaknya menonton televisi sekiranya ada informasi tentang ilmu pengetahuan tertentu tapi diselipkan misi Kristen. Nah, begitulah seterusnya berkaitan dengan faktor-faktor. Teori information gaps ini lebih menyudutkan masyarakat penerima informasi karena tingkat kesenjangan yang dilihat hanya sepihak, yaitu sisi penerima informasi, tapi tidak dilihat dari sisi penyedia dari informasi tersebut. Nah, itu saja penjelasan dari aku mengenai teori information gaps. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Tapi untuk menutup video ini aku ada satu pantun nih buat kalian semua. Ke hutan sabana beli angsa, pulangnya salah alamat. Demikian teori information gaps dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.